Auto Tobat melihat betapa ngeri dan dahsyatnya gambaran siksa neraka di komik dan film siksa neraka. Generasi 90-an mungkin tidak akan asing dengan komik siksa neraka karya Embe Rahimsyah. Komiknya dijual murah di abang-abang tukang mainan keliling. Sebuah komik yang menyeramkan bagi saya yang waktu itu masih kecil saat membacanya. Komik yang menggambarkan berbagai ilustrasi siksa neraka. Kini komik tersebut sudah dialihwahanakan ke dalam sebuah film dengan judul yang sama. Disutradarai Anggi Umbara, film siksa neraka memvisualkan berbagai siksa neraka yang pedih dan menyeramkan seperti yang tergambar di komiknya Embe Rahimsyah. Menggunakan teknologi CGI berkualitas tinggi, konon film siksa neraka menghabiskan dana sebesar 5 miliar. Dalam teasernya digambarkan sedikit beberapa adegan dalam film siksa neraka. Nampak seorang pria yang sedang memasuki neraka dengan api yang berkobar. Di sana terlihat berbagai siksaan neraka yang pedih dan menyeramkan. Ada seorang wanita yang lidahnya dipotong, ada laki-laki yang dibelenggu rantai, kemudian punggungnya ditimpa setrika besar yang panas, dan berbagai siksaan pedih lainnya yang menggambarkan betapa mengerikannya siksa neraka. Melihat komiknya saja siapapun pasti ngeri dengan ilustrasi yang dibuat oleh Embe Rahimsyah. Ketika difilmkan tentu akan jauh lebih mengerikan, dan pastinya jauh lebih mengerikan lagi ketika melihat neraka yang sesungguhnya. Nauzubillahi min dzalik. Komik yang dibuat Embe Rahimsyah sendiri diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW yang diperlihatkan kondisi neraka saat beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Peristiwa perjalanan malam Nabi Muhammad SAW atau Isra Mi'raj tidak hanya menghasilkan perintah sholat 5 waktu. Ditemani dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW diberikan kesempatan untuk melihat-lihat keadaan neraka. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Ishaq yang didengarnya dari salah seorang yang terpercaya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id sendiri mengatakan bahwa dia mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dinukil dari Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kemudian aku melihat neraka, dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada hari itu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." Berdasarkan cerita Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril kemudian membawa Nabi Muhammad SAW naik ke langit hingga tiba di depan pintu neraka yang dijaga oleh malaikat penjaga neraka atau malaikat Malik. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, malaikat Malik merupakan satu-satunya malaikat yang tidak menyambutnya dengan senyuman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hanya saja malaikat itu tidak tertawa, dan aku tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kulihat pada malaikat lainnya." Aku berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah malaikat yang berkata-kata kepadaku seperti malaikat yang lain, tetapi tidak tertawa kepadaku? Dan aku tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kuterima dari yang lain." Malaikat Jibril menjawab, "Seandainya ia pernah tertawa kepada orang sebelum atau sesudahmu, niscaya ia akan tertawa kepadamu. Namun ia tidak tertawa. Ini adalah malaikat penjaga neraka." Nabi Muhammad SAW kemudian meminta malaikat Jibril untuk memperlihatkan neraka kepadanya di tengah sela-sela perjalanan Isra Mi'raj. Lalu dibukakanlah pintu neraka oleh malaikat untuk dipertunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saat pintu neraka dibuka, Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa terlihat api neraka menyala-nyala, seakan bisa membakar apapun yang terlihat. Setelahnya Nabi Muhammad SAW melihat manusia yang memiliki bibir seperti bibir unta.
Tangan mereka menggenggam sebongkah api neraka seperti bongkahan batu. Mereka memasukkan batu api itu ke dalam mulut, kemudian keluar melalui dubur. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka itu, Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim." Kemudian Nabi Muhammad SAW berjalan lagi dan melihat kumpulan manusia berperut besar. Beliau mengaku belum pernah melihat perut sebesar itu. Nabi Muhammad SAW kembali bertanya, "Siapakah mereka itu, Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah para pemakan harta riba." Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril berada di jalan yang akan dilalui oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyerupai unta-unta yang kebingungan karena akan dijejalkan ke dalam neraka. Perjalanan berlanjut. Nabi Muhammad SAW pun melihat ada orang-orang dihadapkan pada hidangan daging yang empuk dan bagus. Lalu di sebelahnya ada daging yang bernanah dan busuk. Namun mereka justru memakan daging bernanah dan busuk itu dan mengabaikan daging lainnya. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, "Siapakah mereka itu, malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan istri-istri yang dihalalkan Allah dan pergi mencari perempuan-perempuan yang diharamkan bagi mereka." Selanjutnya Nabi Muhammad SAW melihat para wanita yang digantung dengan payudaranya masing-masing. Beliau pun bertanya, "Siapakah mereka itu, Jibril?" Jibril kemudian menjawab penjelasan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Mereka adalah perempuan-perempuan yang memasukkan lelaki yang bukan anak-anaknya ke rumah suami mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain, di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melalui suatu lembah. Kemudian dia mendengar suara yang sangat memekik dan menakutkan, serta tercium bau yang amat sangat busuk. Nabi Muhammad SAW berkata, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah suara Jahanam." Jahanam berkata, "Wahai Tuhanku, datangkan kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku, karena sungguh telah banyak rantai-rantaiku serta belengguku, kobaran apiku, air panasku, duri besarku, cairan busukku, azabku, dan sungguh sangat dalam dasarku dan sangat panas apiku. Maka datangkanlah padaku apa yang kau janjikan." Maka Allah berfirman kepadanya, "Untukmu, wahai neraka, orang-orang yang menyekutukan aku dari kaum laki-laki dan perempuan, orang kafir laki-laki dan perempuan, dan setiap laki-laki dan perempuan yang buruk, dan setiap orang yang sombong yang tidak beriman pada hari perhitungan." Dalam kitab Ad-Dardir ala Qisatil Mi'raj karya Syekh Abi Al-Barkat Ahmad Ad-Dardir disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj menemui beberapa kejadian janggal yang belum pernah Nabi ketahui sebelumnya. Di antara kejadian tersebut adalah Nabi menemui suatu kaum yang kepala mereka pecah. Setiap kali pecah maka kembali lagi, kemudian pecah lagi. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu." Kemudian Nabi Muhammad SAW menemui suatu kaum yang pada kubul dan dubur mereka ada riqqa, yaitu tambalan yang menutupi kubul dan dubur mereka. Kaum tersebut memakan rumput seperti unta dan domba. Mereka juga memakan pohon dori dan zakum. Dori adalah sebuah pohon yang berduri dan busuk hingga binatang pun tidak sanggup memakannya. Adapun zakum adalah tanaman yang sangat pahit dan tidak enak rasanya. Mereka juga memakan batu panas dari neraka Jahanam. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan Allah tidak menjalimi mereka sedikit pun."
Kemudian Nabi Muhammad SAW menjumpai kaum yang di hadapan mereka ada sebuah daging yang masak lagi enak dan daging mentah yang busuk. Namun kaum tersebut lebih memilih daging yang busuk daripada daging yang masak dan enak itu. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah gambaran orang-orang yang sudah mempunyai pasangan namun memilih selingkuh dengan orang lain." Kemudian Nabi Muhammad SAW menemui sebuah kayu yang ada di jalan. Setiap orang yang berjalan melewati kayu tersebut akan terbakar pakaian dan tubuhnya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ada apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan suatu kaum di antara umatmu yang duduk nongkrong di pinggir jalan dan mencegah orang beriman menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi melihat seorang yang berenang dalam sungai yang penuh darah orang yang dilempari batu. Nabi bertanya, "Siapakah itu Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan riba." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan gunting besi. Setelah dipotong, lidahnya kembali utuh, kemudian dipotong lagi. Nabi bertanya, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah para penceramah yang suka memfitnah saat berpidato, dan mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan sendiri." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang mempunyai kuku panjang yang terbuat dari tembaga. Kemudian mereka mencakar wajah dan tubuhnya sendiri dengan kuku tersebut. Nabi heran dan bertanya kepada Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka menggibah orang lain, kemudian meletakkan pada tubuhnya sendiri." Dikisahkan, Sayyidina Ali datang bersama Fatimah. Kemudian mereka melihat Nabi Muhammad SAW sedang menangis. Sayyidina Ali dan Fatimah bertanya alasan mengapa Nabi Muhammad SAW menangis. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Pada hari aku diisrokan, aku melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis, karena menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksanya." Selanjutnya Fatimah menanyakan kembali apa yang dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, "Aku melihat ada perempuan digantung rambutnya, otaknya mendidih. Lalu aku lihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang, dan timah cair dituangkan ke dalam tengkoraknya. Aku lihat perempuan tergantung kedua kakinya dengan terikat tangannya sampai ke ubun-ubunnya, diulurkan ular dan kalajengking. Dan aku lihat perempuan yang memakan badannya sendiri, di bawahnya dinyalakan api neraka. Serta aku lihat perempuan yang bermuka hitam memakan tali perutnya sendiri. Aku melihat perempuan yang telinganya pekak dan matanya buta, dimasukkan ke dalam peti yang dibuat dari api neraka. Otaknya keluar dari lubang hidung. Badannya berbau busuk karena penyakit sopak dan kusta. Aku melihat perempuan yang badannya seperti himar, beribu-ribu kesengsaraan dihadapinya. Dan aku melihat perempuan yang rupanya seperti anjing, sedangkan api masuk melalui mulut dan keluar dari duburnya. Sementara malaikat memukulnya dengan pentung dari api neraka. Kemudian Fatimah menanyakan kembali alasan banyak perempuan disiksa di neraka. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai putriku, adapun mereka yang tergantung rambutnya hingga otaknya mendidih adalah wanita yang tidak menutup rambutnya sehingga terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Perempuan yang digantung susunya adalah istri yang mengotori tempat tidurnya. Adapun perempuan yang tergantung kedua kakinya ialah perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Ia keluar dari rumah tanpa izin suaminya, dan perempuan yang tidak mau mandi bersuci dari haid dan nifas. Perempuan yang memakan badannya sendiri ialah mereka yang berhias untuk lelaki yang bukan muhrimnya dan suka mengumpat orang lain. Perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting api neraka,
karena ia memperkenalkan dirinya kepada orang lain, bersolek dan berhias supaya kecantikannya dilihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Lalu perempuan yang diikat kedua kaki dan tangannya ke atas ubun-ubunnya, diulurkan ular dan kalajengking padanya, karena ia bisa sholat tapi tidak mengamalkannya dan tidak mau mandi junub. Perempuan yang kepalanya seperti babi dan badannya seperti himar ialah tukang umpat dan pendusta. Perempuan yang menyerupai anjing ialah perempuan yang suka memfitnah dan membenci suami. Setelah mendengar penjelasan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali dan Fatimah juga ikut menangis. Dari Yazid Ar-Raqshi meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu yang tidak biasa dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Tidak pantas jika orang yang mengetahui bahwa neraka, siksa kubur dan siksa Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman itu." Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu kepadaku." Jibril berkata, "Baik." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, apinya dinyalakan 1000 tahun hingga berwarna hitam pekat, nyala dan baranya tidak pernah padam. Demi Zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum, niscaya segenap penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya ada baju penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya semua penghuni dunia akan mati karena busuk dan panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya sehasta dari mata rantai sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran diletakkan di puncak gunung, niscaya bumi sampai ke dalamnya akan meleleh. Demi Zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya ada seorang berada di ujung barat di dunia ini disiksa, niscaya orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panasnya. Neraka itu mempunyai 7 pintu dan masing-masing pintu dibagi-bagi untuk laki-laki dan perempuan. Rasulullah bertanya, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu kami?" Jibril menjawab, "Tidak. Pintu itu selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya. Musuh-musuh Allah diseret ke sana, dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama. Lantas diseret wajahnya, tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka." Rasulullah bertanya, "Siapakah penghuni masing-masing pintu itu?" Jibril menjawab, "Pintu yang paling bawah namanya Hawiyah. Pintu neraka Hawiyah ini adalah pintu neraka yang paling bawah, yang merupakan neraka yang paling mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, termasuk juga keluarga Fir'aun berada di dalam neraka Hawiyah. Pintu kedua bernama Jahim, yaitu pintu neraka tingkatan ke-6. Tingkatan neraka ini di atasnya neraka Hawiyah. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Pintu ketiga namanya Sakor, yaitu tempat orang-orang Sabi'in, merupakan pintu neraka pada tingkatan kelima. Di dalam pintu itu ditempati oleh orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah patung-patung yang dibuat bangsanya sendiri.
Pintu keempat bernama Laza, berisi iblis dan orang-orang yang mengikutinya serta orang Majusi. Laza merupakan pintu neraka pada tingkatan nomor 4. Di dalamnya ditempati iblis laknatullah beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang terbujuk rayuannya. Kemudian orang-orang Majusi pun ikut serta menempati neraka Laza ini. Mereka kekal bersama iblis di dalamnya. Tingkatan pintu neraka Laza ini di atasnya pintu neraka Sakor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka Laza. Seperti apa yang dikatakan oleh malaikat maut, malaikat Israel, ketika iblis hendak dicabut nyawanya. Maka malaikat maut itu berkata bahwa iblis akan diberi minum dari neraka Laza. Pintu kelima namanya Hutomah, tempat orang-orang Yahudi, merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan ketiga. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikutnya. Pintu neraka Hutomah ini tingkatannya di atas pintu neraka Laza yang dihuni para iblis. Tentang neraka Hutomah ini Allah berfirman, "Dan tahukah kamu apa Hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan." Quran Surat Al-Humazah ayat 5 dan 6. Pintu keenam namanya Sa'ir, merupakan pintu neraka pada tingkatan kedua. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Nasrani dan para pengikutnya. Pintu neraka ini berada di atas tingkatan pintu neraka Hutomah. Selanjutnya Jibril terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu yang ketujuh?" Jibril kemudian menjawab, "Pintu ketujuh namanya pintu neraka Jahanam, merupakan pintu neraka yang paling atas. Di dalamnya berisi umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak taubat sampai mereka meninggal dunia." Nabi Muhammad SAW kemudian pingsan mendengar penjelasan Jibril tersebut. Jibril meletakkan kepala Nabi Muhammad SAW di pangkuannya sampai beliau sadar kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Betapa besar cobaan yang menimpaku dan aku merasa sangat sedih. Jadi ada di antara umatku yang akan masuk neraka." Jibril kemudian menjawab, "Benar, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar." Kemudian Nabi Muhammad SAW menangis dan Jibril pun juga ikut menangis. Nabi Muhammad SAW lantas masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah jika hendak mengerjakan sholat dan tidak berbicara dengan siapapun. Dalam sholat beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada hari yang ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah beliau dan mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Umar radhiyallahu anhu datang dan berdiri di depan pintu seraya berkata, "Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Umar lantas menangis terseduh-seduh. Kemudian Salman Al-Farisi juga datang dan berdiri di depan pintu seraya berkata, "Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah SAW?" Namun tidak ada yang menjawab, sehingga mereka pun menangis dan terjatuh. Kemudian Salman bangkit dan mendatangi rumah Fatimah. Sambil berdiri di depan pintu ia berkata, "Assalamualaikum wahai putri Rasulullah SAW." Sementara Ali radhiyallahu anhu sedang tidak ada di rumah. Salman lantas berkata, "Wahai putri Rasulullah, dalam beberapa hari ini Rasulullah suka menyendiri. Beliau tidak keluar rumah kecuali untuk sholat dan tidak pernah berkata-kata serta tidak mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumah beliau." Fatimah kemudian pergi ke rumah Rasulullah. Di depan pintu rumah Rasulullah,
Fatimah mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah Fatimah." Waktu itu Rasulullah sedang sujud sambil menangis. Lantas ia mengangkat kepala dan bertanya, "Ada apa wahai Fatimah? Aku sedang menyendiri. Bukakan pintu untukku." Maka dibukakanlah pintu untuk Fatimah. Fatimah menangis sejadi-jadinya karena melihat keadaan Rasulullah yang pucat pasi. Tubuhnya sangat lemah. Mukanya sembab karena banyak menangis. Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang sedang menimpa dirimu, wahai ayahku?" Beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Dia memberitahu kepadaku bahwa ada pintu yang teratas yang diperuntukkan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan sangat pedih." Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka masuk ke neraka itu?" Beliau bersabda, "Mereka digiring ke neraka oleh malaikat. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, dan mereka tidak dibelenggu ataupun dirantai." Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana sewaktu mereka digiring ke neraka oleh malaikat?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laki-laki ditarik jenggotnya, sedangkan perempuan dengan ditarik rambut ubun-ubunnya." Banyak di antara umatku yang masih muda ketika ditarik jenggotnya untuk digiring ke neraka. Mereka berkata, "Betapa sayang kemudaan dan ketampananku." Banyak di antara umatku yang perempuan ketika ditarik ke neraka, mereka berkata, "Sungguh aku sangat malu." Ketika malaikat yang menarik umatku itu sampai ke neraka dan bertemu dengan Malik, malaikat Malik bertanya kepada malaikat yang menarik umatku itu, "Siapakah mereka itu? Aku tidak pernah melihat orang-orang yang tersiksa seperti mereka. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, mereka tidak dibarengkan dengan golongan setan, dan mereka tidak dibelenggu atau diikat lehernya." Malaikat itu menjawab, "Kami diperintahkan untuk membawa mereka kepadamu dalam keadaan seperti itu." Malaikat Malik berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang yang celaka, siapakah sebenarnya kalian ini?" Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketika mereka ditarik oleh malaikat, mereka selalu menyebut-nyebut nama Muhammad. Namun ketika mereka melihat malaikat Malik, mereka lupa untuk menyebut nama Muhammad SAW karena seramnya malaikat Malik. Mereka menjawab, "Kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepada kami dan termasuk orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan." Malaikat Malik berkata, "Al-Quran hanya diturunkan untuk umat Muhammad SAW." Ketika mendengar nama Muhammad, mereka berteriak seraya berkata, "Kami termasuk umat Muhammad SAW." Malaikat Malik berkata kepada mereka, "Bukankah di dalam Al-Quran ada larangan untuk mengerjakan maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala?" Ketika mereka berada di tepi neraka dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, "Wahai Malik, izinkanlah kami untuk menangisi nasib kami." Malaikat Malik mengizinkannya dan mereka lantas menangis dengan mengeluarkan darah. Malaikat Malik lantas berkata, "Alangkah baiknya seandainya tangisan." Malaikat Malik berkata, "Alangkah baiknya seandainya tangisan ini kamu lakukan sewaktu berada di dunia. Seandainya sewaktu di dunia kamu menangis seperti ini karena takut kepada siksaan Allah, niscaya sekarang ini kamu tidak akan masuk neraka." Malaikat Malik lalu berkata kepada Jabaniyah, lemparkan mereka ke dalam neraka." Ketika mereka dilempar ke dalam neraka, mereka berseru secara serempak mengucapkan kalimat,
La ilaha illallah, sehingga api neraka langsung menjadi padam. Kemudian Malik berkata, "Wahai api, sambarlah mereka." Api itu menjawab, "Bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah?" Malik berkata lagi kepada api neraka, "Sambarlah mereka." Api itu kembali menjawab, "Bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah?" Malik berkata, "Benar, namun begitulah perintah Allah Arash." Kemudian api itu pun menyambar mereka. Di antara mereka ada yang disambar sampai 2 telapak kakinya, ada yang disambar sampai 2 lututnya, dan ada yang disambar sampai lehernya. Ketika api itu akan menyambar muka, malaikat Malik berkata, "Jangan membakar muka mereka, karena dalam waktu yang cukup lama mereka bersujud kepada Zat yang Maha Kuasa." Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bagaimana kamu masih bisa melakukan maksiat sedangkan kamu tidak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka jahanamku itu mempunyai 7 tingkat? Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70.000 batang pokok zarkum. Di bawah setiap pokok zarkum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Juga di bawah setiap pohon zarkum mempunyai 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka. Otaknya akan mendidih karena panasnya sandal tersebut." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka. Otaknya akan mendidih karena panasnya sandal tersebut sebagaimana kuali mendidih. Orang tersebut merasa bahwa tidak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Andaikan seorang penduduk neraka jahanam dikeluarkan daripadanya, kemudian dilihat oleh manusia penduduk dunia, niscaya matilah semua penduduk dunia ketika melihatnya, karena murka Allah pada penduduk neraka itu." Bermacam-macam binatang berbisa yang sangat ganas menggerogoti dan menyayat-nyayat tubuh penghuni neraka tanpa mengenal ampun. Air panas, darah, nanah yang mendidih menjadi minuman utamanya, hingga seluruh isi perutnya terbakar beserta ususnya terburai keluar. Berbagai macam bentuk siksaan yang pedih semua ada di dalam neraka. Namun demikian, para penghuni neraka tidak mati dan tidak pula merasakan istirahat dari siksaan yang sangat menyayat itu walau sekejap saja. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Api yang kalian nyalakan di dunia ini adalah hanya 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam." Para sahabat bertanya, "Demi Allah, yang ini saja nyala api di dunia sudah cukup untuk menghanguskannya ya Rasulullah." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya panasnya itu masih lebih 69 lagi. Masing-masing dari semua bagian dari 69 itu memiliki tingkat kepanasan yang sama, seperti panasnya api di dunia yang hanya 1 bagian saja." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan di dalam riwayat lain bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Andaikan orang yang ada di dalam neraka jahanam atau penghuni neraka itu dikeluarkan tangannya kepada penduduk dunia, niscaya terbakarlah dunia karena sangat panasnya api neraka itu." Na'udzubillahi min dzalik.
Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka.